Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhatullah wa talibat, kaifa halukum jami'an? Arju an takunu fis sihha wa afiyah. Fi hadhil fursah sanata'allam anin na'at wal idhofah wal muqarana baina tarkibain. Taib, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang na'at dan idhofah dan perbandingan di antara kedua susunan tersebut. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Baiklah anak-anakku, ada satu mahfudhat yang berbunyi ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman wa laisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Coba kalian cari apa makna dari mahfudhat ini ya. Adapun kompetensi dasar pada kesempatan kali ini yaitu kalian ibu harapkan nanti bisa menganalisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema ar-riyadhah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari fungsi susunan gramatikal tentang na'at dan idhofah. Kemudian berikutnya, KD psikomotor, yaitu kalian diharapkan bisa mengkonstruksi hasil analisis gagasan dan teks bahasa Arab berkaitan dengan tema ar-riyadhah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal tentang na'at dan idhofah. Baiklah, sebelum kita belajar, kita ucapkan ya, biar kita semangat, kita ucapkan yel-yel kita. Al-lughatul arabiyyah bil hammasa wa bit tabassum wa bil jihad. Allahu akbar. Nah, sekarang coba perhatikan contoh-contoh di bawah ini. Fahasa at-tabibu asnana usmana. Nasaha at-tabibu usmana birrahati wa tanawulid dawa'i. Wasababu dhalik ziyadatul wasmi. Zahaba Usman ila tabibil asnani. Perhatikan kata-kata yang berwarna di situ ya. Yang pertama belum diwarna ini. Asnana Usman. Tanawulid dawa. Ziyadatul wasmi. Tabibil asnani. Kemudian contoh yang lain. Tahtaju al-ummatu ila khibratis suyukhi wa quwwatis sababi. Huwa yakdi mu'damal waqti ma'a asdiqaihi. Ghayyir uslubaka ma'a ibnik. Tahawar ma'ahu wahtarim ara'ahu. Contoh yang keempat. Innallaha lahu wa khairur razikin. Yang kelima. Summa innakum yawmal qiyamati tub'asun. Yang keenam. Kul man rabbus samawati wa rabbul arsil azim. Coba perhatikan kata-kata khibratis suyuqi, quwwatis sababi, mu'damal waqti, asdiqaihi, uslubaka, ibnika, ara'ahu, khairur razikin, yaumal qiyamati, rabbus samawati, rabbul arsil azim. Coba perhatikan contoh-contoh tersebut. Dari contoh-contoh tersebut, kalau kalian memperhatikan, maka kata-kata yang bergaris bawah itu adalah dua kata yang tidak sama dalam hal apa? Yang pertama dalam hal i'rabnya, yang kemudian dalam hal ma'rifah dan nakirah. Apa sih idhofah itu? Idhofah itu adalah penyandaran suatu kalimat kepada kalimat yang lain sehingga menimbulkan pengertian yang lebih spesifik atau dua kata yang mengandung satu makna. Dalam bahasa Indonesia, idhofah itu dikatakan sebagai kata majmu', diterangkan dan menerangkan. Lah, idhofah itu sendiri terdiri dari dua kata. Kata yang pertama disebut mudhof dan kata yang kedua disebut mudhof ilaih. Kalau kalian perhatikan kata-kata yang pertama yang disebut mudhof, coba dilihat lagi, kita lihat pada contoh. Khibrati, mu'dhama, usluba, khairu, yauma, rabbu. Kalau kita melihat contoh-contoh itu, maka mudhof i'rabnya sesuai dengan jabatan kata dalam kalimat. Jadi i'rabnya itu bisa rafa, bisa nasab, bisa jar. Mudhof itu bisa dhamma, bisa fathah dan bisa kasrah. Sedangkan mudhof itu juga dia
semuanya berbentuk nakirah. Jadi mudhof itu harus berbentuk nakirah. Sedangkan kata yang kedua tadi, yaitu mudhof ilaih, dia harus majrur. Wajib, jadi wajib majrur, tidak boleh dia itu dirofakkan atau dinasabkan. Mudhof ilaih itu adalah harus majrur, tetapi dia boleh berbentuk makrifat, boleh berbentuk nakirah. Tapi kebanyakan biasanya mudhof ilaih itu berbentuk makrifat, gitu ya. Jadi kaidah yang pertama yaitu al-idhofah tatakawwanu minal mudhof wa mudhof ilaih. Idhofah itu terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Kaidah yang kedua, al-mudhof ismun nusiba ila ismin ba'dahu. Mudhof itu adalah isim yang disandarkan kepada isim yang sesudahnya. Jadi mudhof itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi dia disandarkan kepada isim sesudahnya yang dinamakan mudhof ilaih. Yang ketiga, al-mudhofu ilaihi ya'ti ba'dal mudhof. Mudhof ilaih itu letaknya sesudah mudhof. Kaidah yang ketiga, al-mudhaf tuhdafu minhu alif wa lam indal idhofah. Idza kana mu'arrafan bihima qablaha wa yuhdafu tanwinuhu idza kana munawwanan qablaha. Apa artinya ini? Artinya yaitu mudhaf itu harus dibuang alif lamnya ketika diidhofahkan. Jika mudhaf tersebut sebelumnya berada dalam bentuk ma'rifah, maka jika sebelumnya dia berada dalam bentuk makrifah, maka alif lamnya harus dibuang. Dan mudhof itu jika dia tanwin, maka jika dia jadi mudhof, maka dia harus dalam bentuk yang sebelumnya dalam bentuk tanwin, maka dia harus dibuang tanwinnya. Jadi mudhof itu intinya dia berbentuk nakirah dan tidak boleh ditanwin. Contoh yang kelima, kaidah yang kelima yaitu al-mudhof yu'rabu bihasbi mauqihi fil jumlah. Mudhof itu mendapat kedudukan i'rab sesuai dengan kedudukannya di dalam kalimat. Jadi mudhof itu bisa rofa, bisa nasab, dan bisa jar. Itu kaidah tentang idhofah. Sekarang yang keenam, al-mudhof ilaih majrurun abadan. Mudhof ilaih itu selamanya dia majrur. Contoh lagi di situ, coba kitab. Itu tidak boleh kitabun, tapi harus kitabu. Kitabu talibi. Babul madrasati. Rasulullahi. Ghurfatul julusi. Fasluna. Nah, kalau berbentuk domir, maka dia mabni, tidak harus dikasrohkan ya dia. Kalau domir itu, karena domir itu adalah i'rabnya adalah mabni, tetap tidak bisa dirubah ya. Sekarang ada contoh-contoh di sini latihan soal ya. Coba kalian rubah dua kata ini menjadi dua kalimat yang tersusun dari mudhof dan mudhof ilaih. Seperti contoh yang pertama dalam as-su'al al-awwal, ghurfatun kalimat yang pertama, kalimat yang kedua aulad. Kita jadikan susunan mudhof dan mudhof ilaih, maka ghurfatunnya tanwinnya harus dibuang. Kemudian kalimat yang kedua auladunnya dia dijadikan makrifat dan dia wajib majrur. Jadinya adalah ghurfatul auladi. Dan kemudian as-su'al as-sani, as-su'al as-salis, ar-rabi, al-khamis, as-sadis, as-sabi, as-samin, wat-tasi wal-asir. Coba dikerjakan ya. Coba kalian rubah menjadi bentuk susunan idhofah. Baiklah, itu adalah susunan idhofah. Yang kedua adalah susunan na'at dan man'ut. Na'at dan man'ut kita menyebutkannya biasanya na'at dan man'ut, tapi susunannya adalah man'ut dulu baru kemudian dia na'at. Jadi man'ut dulu baru kemudian na'at. Lihat contoh-contoh. Salamtu ala talibi az-zaki. Ja'a al-ibnu al-karim. Al-muslimani al-jamilani fil masjidi. Ra'aitu muhandisan mahiran. Ja'a ustadun arifun. Ja'a zaidani mahirani. Ja'a al-muslimuna as-salihuna. Ra'aitu al-muslimina as-salihina. Ra'aitu al-muslimaini as-salihain. Coba perhatikan kata-kata yang bergaris bawah di situ. At-talibi az-zaki. Al-ibnu al-karimu, al-muslimani al-jamilani.
muhandisan mahiran, ustadun arifun, zaidani mahirani, al-muslimuna as-salihuna, al-muslimina as-salihina, al-muslimaini as-salihain. Perhatikan dua kata tersebut, bagaimana susunannya, sama atau tidak? Apakah sama dengan susunan idhofah yang tadi yang sudah kita pelajari? Coba perhatikan. Tidak sama. Tapi dua kata di sini, kalau kita lihat dari susunannya semuanya sama ya. Semuanya sama. Di sini harokatnya duma, di sini fathah, di sini fathaten, di sini domaten, di sini domaten, di sini al-muslimani, al-jamilani, al-muslimuna, solihuna, muslimina, solihina, muslimaini, solihain. Dari contoh-contoh ini, dan ini ada contoh lagi ya berikutnya, coba nanti kalian perhatikan lagi dari contoh-contoh ini. Dari contoh-contoh ini, kalau kita perhatikan kata-kata tersebut yang bergaris bawah mempunyai beberapa kesamaan. Yang pertama apa? Yang pertama kesamaan dalam mu'annas dan mudzakkar. Jika man'utnya mu'annas maka naatnya mu'annas. Jika man'utnya mudzakkar maka naatnya juga mudzakkar. Kemudian kesamaan yang kedua adalah dalam segi i'rabnya atau harokat akhir. Rofa, nasab atau jer. Sama-sama keduanya na'at dan man'ut itu sama dalam hal rofa'nya, sama nasabnya dan sama jernya. Yang ketiga yaitu adatnya atau jumlahnya. Apakah dia bentuknya mufrad tunggal ataukah dia itu musanna jama' atau musanna ganda atau dia itu berbentuk jama' banyak. Yang keempat yaitu dalam segi ma'rifat dan nakirahnya. Sama-sama ma'rifatnya dan sama-sama nakirahnya. Jadi susunan na'at man'ut itu adalah susunan yang mempunyai kesamaan dalam empat hal tersebut di atas. Yang mana keduanya selalu beriringan, maka susunan tersebut dinamakan susunan na'at dan man'ut. Al-kalimat al-ula disebut man'ut. Kata yang pertama disebut man'ut, yaitu benda yang disifati, sedangkan kata yang kedua disebut na'at, yaitu kata sifat. Nah, di sini ada tanbih. Untuk jamak ghairu akil, bentuk jamak yang termasuk benda yang tidak berakal, maka dia dianggap mufrad muannas. Contohnya kata-kata apa? A'malu, masajidu, karosiyu, aklamu, asjarun, fusulun, suwarun, madarisu, makatib, wa ghairu dzalik. Itu contoh-contoh jamak ghairu akil. Nah, ini coba dalam skema ini coba kalian perhatikan, na'at itu selalu mengikuti man'utnya dalam berbagai keadaan. Dan bisa dikatakan bahwasannya susunan na'at dan man'ut adalah dua kata yang seia sekata, seiring sejalan dan tidak dipisahkan mesti dengan satu huruf pun. Itu adalah susunan na'at dan man'ut. Baiklah, sekarang di sini ada tadrib alat tarkib. Coba nanti kalian baca dulu. Kemudian kalian ayyin na'at wal man'ut wa tarkib idhofi minal jumalil atiyah. Kalian baca dulu terlebih dahulu, kemudian kalian tentukan mana yang susunan na'at man'ut, mana yang susunan idhofah. Seperti contoh yang di nomor 6 ulah. Yahtamul islamu bi anwa'in nadhafati ihtimaman 'aziman. Kata yang berwarna merah adalah susunan tarkib idhofi, susunan mudhof dan mudhof ilaih. Yang berwarna biru dia adalah susunan na'at dan man'ut. Ihtimaman dia man'utnya dan 'aziman dia sebagai na'atnya. Coba kalian kerjakan nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan nomor 6. Naam. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari, yang kita pelajari bermanfaat bagi kalian semua. Syukran ala husni ihtimamikum. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.